Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mahendra, NIM 2301011039. Nah, saya dari kelas 1B di 3 Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas ya. Sekarang nih pada pertemuan ke-6 akan membahas analisis energi pada sistem yang tertutup. Dosen pengampus saya Ibu Rina SPDMT. Oke, next. Nah, di sini dia berhubungan dengan hukum termodinamika yang pertama atau 1 yang berisi panas dan kerja. Nah, prinsip kekekalan atau konservasi energi. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, contohnya itu seperti pada motor. Nah, motor bakar ya. Nah, ini kan bahan bakar motor geraknya ini kita kasih bahan bakar. Nah, bahan bakar itu sendiri kan terbuat atau ada unsur kimia atau bahan kimia di dalamnya. Nah, bahan kimia itu kita kasihlah udara. Jadi suatu zat itu terbakar ketika dicampur dengan oksigen. Kalau enggak gitu, oksigen kalau enggak ada oksigen gitu, berarti enggak terjadi letupan gitu. Nah, jadi energi kimia itu diubah menjadi energi kinetik atau energi kerja atau energi gerak. Itu contohnya ya dari konservasi energi. Nah, pernyataan hukum 1. Nah, itu selama proses interaksi antara sebuah sistem dan lingkungannya, jumlah energi yang diterima oleh sistem harus sama dengan energi yang dilepas oleh lingkungannya. Nah, contohnya contohnya itu kita mau memasukkan energi gitu kan sebesar 600 Joule yang dicontohkan oleh Ibu Rina. Nanti kita ubah menjadi energi gerak atau berubah menjadi energi kerja gitu kan. Nah, dia akan menghasilkan kerja, misalnya apa? Ada pada turbin ya. Nah, turbin itu dia akan menghasilkan kerja gitu. Nah, awalnya kita masukin itu kan energi panas ke energi panas itu kan energi kalor ya. Biasanya proses biasa masuknya itu 600 Joule, nanti diubah menjadi energi kerja. Nah, itu juga berarti innya energi panas, outnya itu energi kerja gitu kan. Hasilnya itu nanti turbinnya itu salah satu pada turbinnya itu gitu dari komponen misalnya siklus Rankine yang namanya. Nah, salah satunya itu ada turbin. Nah, dia menghasilkan kerja. Nanti ujung-ujungnya gitu kan, kerja itu kan turbinnya berputar. Nanti dihubungkan ke generator. Nah, di generator itu ujung-ujungnya nanti kan akan menghasilkan energi kerja. Nah, ketika generator yang terputar, udah berputar lah itu intinya. Nah, itu kan dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu. Jadi outputnya itu kerjanya itu ya. Misalnya itu kita harus menghasilkan 600 Joule. Tapi pada hakikatnya pada intinya lah gitu ya kan. Dimanapun kita menghasilkan energi 100%-nya itu agak sampai lah gitu 100%. Akan merubah menjadi energi ya, menjadi energi yang sempurna gitu. 100% nggak akan mungkin. Palingan 80%-nya akan berubah menjadi energi, terus yang 20%-nya akan berubah menjadi buangan gitu. Nah, di sini energi dapat melintasi batas dari suatu sistem tertutup dalam dua bentuk yang berbeda. Nah, jadi energi itu dapat melintasi batas dari suatu sistem tertutup ya. Walaupun dari bentuk yang berbeda gitu. Seperti adanya calor atau heat, kerja, work gitu. Nah, di sini ada contohnya.
addition kalor atau penambahan kalor heat ya. Nah, ya masuk pada sistem tertutup. Nah, masuknya ini akan diproses pada sistem tertutup ini dan dia akan mengeluarkan kalor juga gitu. Jadi kalau ketika sudah masuk gitu kalornya, jadi otomatis kalor ini pasti akan keluar lagi gitu. Nah, sama halnya dengan kerja. Kerja ini kalau udah masuk pada sebuah sistem, ya kan? Jadi kerjanya itu akan keluar lagi gitu. Tapi akan ada proses lagi itu di dalamnya gitu, yang menghasilkan sebuah kalor dan sebuah kerja jadinya gitu, panas dan kerja gitu. Oke, selanjutnya kalor atau heat. Nah, heat ini dilambangkan dengan Ki. Nah, kalor atau heat gitu didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah antara dua sistem atau dari sistem ke lingkungan dengan sifat perbedaan temperatur. Nah, kalau untuk kalor ini kan dia berhubungan dengan temperatur gitu kan. Beda dengan kerja kalau nggak salah. Kerja itu berhubungan dengan energi. Energinya itu kayak gerak apa pokoknya gitu. Nah, untuk proses yang tidak melibatkan perpindahan kalor, no heat ya, disebut proses adiabatik. Jadi proses yang tidak melibatkan perpindahan kalor itu disebut dengan proses adiabatik. Nah, oke. Batas sistem terisolasi baik, sistem dan lingkungannya bertemperatur sama, delta T sama dengan 0. Oke. Nah, di sini satuan kalor itu dalam bentuk SI kJ atau kilojoule. Dalam bentuk Inggrisnya BTU. Oke. Jumlah kalor yang ditransfer selama proses dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu didefinisikan sebagai Q1 dan 2 atau Q saja. Q-nya di sini ya Q besar ya, karena itu berhubungan dengan kalor atau heat ya. Oke, next. Nah, di sini transfer kalor itu persatuan massa sistem. Nah, Q kecil itu ya sama dengan Q besar sama dengan M. Nah, itu karena berhubungan dengan massa ya kan. Karena makanya jadinya kilojoule per kilogram. Oke, selanjutnya itu jumlah kalor yang ditransfer per satuan waktu. Q ini bukan Q0 atau Q apa ya. Karena itu Q-nya itu per sekon. Jadi makanya dibagi dengan waktu jadinya Q yang di atas ini bukan Q0 tapi adalah mana tadi? Sorry. Jadi adalah tuh Q dot namanya ya. Nah, jadi Q dot ini sama dengan Q besar per T. Nah, jadi satuannya itu kilojoule per second sama dengan kilowatt. Kenapa kilowatt? Karena joule per second itu kan sama dengan watt ya kalau nggak salah. Nah, jadi gitu. Nah, untuk sistem tertutup ini ada contohnya gitu. Di sini ada 5 kilojoule atau transfer kalor ya. Kalornya itu sebesar sekitar 5 kilojoule. Nah, dia masuk kepada sistem. Di dalam sistem ini dialah sedang kayak diproses gitu ya kan. Nah, makanya sifat apa namanya? Kalau penambahan lah gitu. Penambahan, dia kan memasukkan, makanya hasilnya itu positif. Kalau di sistemnya ini keluar gitu kalornya, maka itu negatif karena sama dengan pengurangan kalor gitu di dalamnya, di dalam sistem itu. Nah, itu kurang lebih dari pengertian yang saya pahami gitu. Oke, lanjutnya kerja. Nah, kerja ini sama dengan work atau W besar. Jadi kerja ini tuh merupakan bentuk interaksi energi antara sistem dan lingkungannya. Interaksi energi bukan karena ada beda temperatur. Nah, tidak ada hubungannya dengan temperatur gitulah istilahnya. Karena yang berhubungan dengan temperatur itu kan biasanya kalor ya kan. Kerja ini kita berbicaranya itu kayak lebih ke interaksi energi. Nah, oke.
Di bawahnya ini ada satuan kerja. Nah, satuan kerja itu yang kayak tadi itu tuh adalah kilojoule ya. Kilojoule ini dalam bentuk SI dan BTU ini dalam bentuk Inggrisnya. Nah, oke lanjut. Persatuan massa sistem. Nah, kerja persatuan massa sistem ini W kecil itu sama dengan W besar per M. Nah, kilojoule per kilogram. Untuk kerja persatuan waktu atau daya, sedangkan power, W dot ini sama dengan W besar per second. Jadi untuk satuannya itu masih tetap sama dengan sebelumnya, itu adalah kilojoule per detik sama dengan kilowatt ya. Jadi kilojoule per detik ini kan kilojoule per second, jadi sama dengan kilowatt. Oke lanjut. Nah di sini kalau untuk kerja itu sendiri berbeda dengan kalor. Kalau kalor itu kan masuknya itu kan positif. Nah beda dengan kerja ini kalau kerjanya masuk itu kepada sistem, berarti kerjanya ini negatif lah gitu. Nah sini kan dikasih pada sistem tertutup itu sebuah kerja. Nah kerja ini kayak gimana ya kita mendefinisikannya itu? Sama dengan halnya kita bersusah payah mencari sebuah pekerjaan dalam kehidupan ya. Jadi kita kan bersusah-susah payah menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu, tenaga, segala macam. Nah, itu yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Makanya hasilnya itu negatif. Nah, itu contohnya untuk pada sistem tertutup. Nah, pada sistem tertutup ini untuk pengeluarannya sendiri itu kerjanya itu negatif. Kenapa kerjanya negatif? Karena dia menghasilkan kerja yang bermanfaat lah gitu ya kan. Kerja yang menghasilkan sesuatu energi, sepertinya energi gerak atau segala macam lah gitu. Untuk kerja positif ini contohnya mesin-mesin pada mobil, mesin uap dan turbin. Disebut juga dengan kerja output atau W-out. Nah, untuk kerja negatif sendiri itu tuh seperti pompa ya. Pada pompa, kompresor untuk menaikkan daya atau tekanan gitu. Ada mixer. Nah, itu disebut dengan kerja input atau W-in atau kerja masuk. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita gas. Nah, di sini ada contohnya kompresor. Nah, daya yang diperlukan untuk menggerakkan 2 kW. Nah, ditulis dengan W-in-nya itu kompresor sama dengan kilowatt atau W kompresor sama dengan min 2 kW. Nah, di sini kita yang min 2 kW ini nggak mungkin lah energinya itu min 2 gitu. Maksudnya itu cuman kayak simbol aja min 2 itu untuk menyatakan dia itu masuk gitu kepada sistem. Nah, untuk kalor dan kerja persamaannya itu atau kegunaannya lah ya. Keduanya merupakan boundary fenomena atau interaksi energi antara sistem dan lingkungannya. Boundary fenomena ini sama dengan di sini kan ada batasan sistemnya. Nah, di sini batasan sistemnya itu disebut dengan boundary fenomena yang berhubungan dengan panas dan kerja atau gerak. Nah, gitu. Itu disebut dengan boundary fenomena. Interaksi gitu, energi antara sistem dan lingkungannya ya kan. Kayak sepertinya ada panas yang bisa berubah-ubah gitu. Kalor bisa berubah menjadi gerak atau segala macam lah gitu. Nah, keduanya itu merupakan transient fenomena gitu. Keduanya berhubungan dengan proses bukan keadaan. Nah, ingat ya, ini proses bukan keadaan. Terus keduanya sebagai fungsi lintasan proses, atau tuh besarnya itu tergantung pada lintasan yang diikuti selama diproses. Nah, mungkin sampai di situ video penjelasan saya terhadap sistem yang tertutup ya. Mungkin banyak kurangnya karena saya mau dan ingin belajar lagi untuk kedepannya mendalami sistem tertutup ini. Mungkin sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.